sebentar ya. Ya, silakan. Latarnya, latarnya punya ibu saya ini, maaf ya Pak. Guru. Muncul belum Mbak? Share screen-nya. Sudah, sudah. Silakan dijelaskan Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aris Fadilah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam untuk kelas 1 SD dengan tema Aku Cinta Al-Quran. Modul ini disusun sebagai panduan pembelajaran agar siswa dapat mencintai, mengenal, dan membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran pada bagian ini ada tiga hal utama yang ingin dicapai, yaitu pertama, diharapkan siswa dapat mengenal dan membiasakan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Kedua, yaitu siswa memiliki sikap cinta terhadap nilai-nilai Al-Quran. Dan yang ketiga, siswa dapat menumbuhkan karakter berani dan bertakwa kepada kehidupan sehari-hari. Strategi dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. Metode ini mendorong siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil karena siswa kelas 1 masih dalam tahap perkembangan sosial. Pendekatan ini membantu mereka belajar komunikasi, saling membantu, dan menikmati proses belajar. Selain itu, pendekatan aktif juga digunakan agar proses belajar lebih menyenangkan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Pendahuluan kegiatan diawali oleh guru mengajak siswa untuk memulai pelajaran dengan membaca doa dan lagu tentang Al-Quran, kemudian menyampaikan tujuan dan motivasi dengan cerita singkat. Kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti yaitu guru membuat kelompok untuk para siswa sebanyak 3 sampai 4 orang, kemudian mengerjakan LKS untuk mengenal ayat pendek dan cerita Nabi, dan melakukan presentasi atau drama. Terus melalui presentasi atau drama kecil. Selama proses ini, guru mengarahkan agar nilai ukhuwah, tanggung jawab, dan saling menghargai dapat muncul dan terlihat dalam interaksi siswa. Kemudian, kegiatan penutup. Semua siswa diajak melakukan refleksi singkat tentang apa yang mereka pelajari pada hari itu. Kemudian, untuk setiap guru menegaskan nilai moral yang dapat diambil dari pembelajaran sebelum mengakhiri pembelajaran. Untuk asesmen atau penilaian dalam modul ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Pertama, asesmen diagnostik berupa tes awal untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Kedua, asesmen formatif yang dilakukan melalui observasi saat diskusi presentasi. Dan yang ketiga, asesmen sumatif berupa penilaian hafalan serta pemahaman siswa terhadap akhlak yang terkandung dalam ayat yang mereka pelajari. Ya, remedial. Untuk pengayaan remedial ini, untuk siswa disediakan bacaan tambahan atau video interaktif tentang kisah Nabi dan akhlak. Kemudian refleksi. Refleksi ini dilakukan oleh siswa dan guru untuk menyampaikan pengalaman atau hal yang paling berkesan selama pembelajaran. Di sisi lain, guru juga melakukan refleksi untuk mengevaluasi keberhasilan metode dan menentukan langkah perbaikan pada pertemuan berikutnya.
Sumber belajar yang digunakan meliputi mushaf Al-Quran, media gambar, poster kisah Nabi, LKS kelompok, serta video pembelajaran interaktif. Mungkin langsung lanjut ke media yang digunakan ya, Pak. Ya, lanjut media digunakan. Relevan tidak dengan strateginya tadi ya? Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Media yang digunakan. Oh, media yang saya buat nggak sesuai dengan modul ajar yang awal. Untuk media yang saya buat tentang media pembelajaran PAI, merancang pengalaman belajar aktif. Menggunakan strategi berbasis proyek atau project based learning dengan prinsip dasar relevansi kurikulum dan tujuan, daya tarik visual dan interaktivitas, dan integrasi nilai Islami. Untuk bentar, Pak. Untuk kelebihan dari strategi yang saya ambil yaitu meningkatkan kemandirian belajar siswa, mengembangkan keterampilan kolaborasi, mendorong pemecahan masalah dan berpikir kritis. Kemudian juga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Siswa terhubung dengan kehidupan nyata melalui proses yang relevan dengan nilai-nilai Islami, sehingga pemahaman mereka lebih mendalam. Kemudian kekurangan dari strategi ini membutuhkan waktu yang lebih panjang karena tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Setiap tahapan membutuhkan proses eksplorasi dan diskusi. Kemudian ketergantungan pada kesiapan siswa dan guru membutuhkan kesiapan yang lebih tinggi. Baik, mungkin cukup segitu, Pak. Presentasi dari saya. Oke, waktunya pas nih. Selesai. Jadi, media yang dibuat itu bukan menjelaskan materi ya, hanya menjelaskan medianya ya. Iya, Oke, itu mungkin tidak catatannya terus saja. berlanjut. Oke. Oke, tidak apa-apa ya, karena sudah terlanjur. Tapi Oke, yang jelas media yang diminta tugas dua itu materi yang dikemas dengan media yang relevan dengan modul ajar. berlanjut berarti dari tugas satu gitu ya, Pak. Ya, betul, betul. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ada yang bertanya? Silakan, 1 menit. Presentasi dari Saudara Aris. Ini nanti untuk videonya ada dikirim di grup, Pak. Soalnya saya Ada. tidak rekam ini, Pak. Nanti link rekaman full saya kirim ke grup. Nah, kalian masing-masing yang men-split yang motong ya, sesuai eh, waktu kalian presentasi. Nah, dipotong saja, kirim ke e-learning. Baik, Pak. Oke. Kalau tidak ada, ditutup saja, Saudara Aris. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah semua.